Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah hanya karena satu kalimat sederhana, kau harus menikah dengannya demi menjaga marwah pesantren. Sejak hari itu, langkahku terasa seperti dipaksa memasuki rumah yang pintunya tidak pernah kuinginkan. Aku raya menjalani sebuah pernikahan yang bahkan tidak kutahu kemana arahnya. Kahfi, laki-laki yang kini sah menjadi suamiku, bukan pilihanku, dan aku pun bukan pilihannya. Kami dipertemukan bukan oleh cinta, melainkan oleh keadaan, oleh sebuah amanah yang tak bisa kami tolak. Namun, semakin lama kami berjalan bersama, batas antara, sementara, dan selamanya mulai memudar. Ada rahasia yang ia sembunyikan dariku. Ada luka yang tak berani kuungkapkan padanya. Dan ada kenyataan yang perlahan menggerogoti pondasi rumah tangga yang bahkan belum sempat kami bangun. Kini aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kami mampu bertahan dalam pernikahan tanpa cinta ini? Atau justru kami akan terjerat oleh perasaan yang tak pernah kami rencanakan? Perjalanan kami dimulai dari sebuah keterpaksaan dan berakhir entah di mana. Yang jelas, kisah ini tak sekadar tentang dua hati yang dipaksa menyatu, melainkan tentang dua jiwa yang perlahan belajar memahami makna ikhlas, kehilangan, dan cinta yang tak pernah diminta. Jika kau siap, mari kita mulai dari awal, tempat semua luka dan takdir itu bertemu. Langit pagi di pesantren terasa lebih berat dari biasanya, seakan ikut menahan napas seperti diriku. Lantunan ayat-ayat yang biasanya menenangkan justru membuat dadaku semakin sesak. Hari itu adalah hari yang seharusnya tidak pernah terjadi dalam hidupku, namun takdir atau mungkin manusia telah menentukannya untukku. Aku duduk diam di sebuah ruangan kecil bersama keluargaku, meremas ujung kerudung yang sejak tadi basah oleh keringat dingin. Abah berulang kali menatapku dengan sorot mata yang memohon sekaligus memerintah. Ini amanah besar, nak. Kau harus kuat, katanya. Kata-katanya terdengar seperti palu yang menghantam hati yang sedang retak. Aku ingin menolak. Ingin berkata bahwa hidupku bukan urusan marwah pesantren atau reputasi siapapun. Tetapi lidahku keluh, dan aku tahu tidak ada yang akan mendengarkan hatiku. Semua sudah diatur, dan aku hanyalah salah satu pion dalam rencana yang lebih besar. Pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sosok laki-laki yang beberapa minggu lalu bahkan tidak pernah kubayangkan akan menjadi bagian dari hidupku. Kahfi masuk dengan langkah pelan, wajahnya datar seperti permukaan air yang tak mampu memantulkan apapun. Ia menunduk sopan pada keluargaku, namun tidak sedikit pun tatapannya menuju padaku. Aku menelan ludah. Itulah calon suamiku atau lebih tepatnya, laki-laki yang akan dipaksakan menjadi suamiku oleh keadaan. Kami duduk berseberangan, jarak di antara kami terasa seperti dua benua yang mustahil disatukan. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya hening yang menyiksa. Ketika para ustaz masuk untuk memulai prosesi akad, kakiku bergetar tanpa kendali. Aku menunduk, menahan air mata yang sudah menggenang. Suara penghulu tenggelam oleh gema kecemasan dalam kepalaku. Kata demi kata melintas tanpa makna. Kemudian nama Kahfi disebut, dan suaranya terdengar tegas, terlalu tegas untuk seorang laki-laki yang hatinya tak ada padaku. Satu kalimat pendek darinya mengubah statusku dalam hitungan detik. Rasanya seperti ada pintu besar yang tertutup di belakangku, menyegel masa lalu dan memaksaku melangkah ke tempat yang tak kukenal. Ketika namaku dipanggil, suaraku pecah. Aku mencoba terdengar mantap, tetapi getaran itu tak bisa disembunyikan. Para saksi mengangguk, dan seketika ruangan dipenuhi ucapan syukur, seolah dua jiwa baru saja dipersatukan oleh cinta, bukan paksaan. Aku tersenyum seadanya, mencoba menutupi gemuruh dalam dadaku. Kahfi tetap seperti tadi, dingin, tenang, tak terbaca. Aku tak tahu apakah ia juga merasakan patah di dalam dirinya, atau justru ia sudah sejak lama pasrah pada alur kehidupan seperti ini. Foto-foto diambil, orang-orang menyalamiku. Semua tampak bahagia kecuali aku dan dia. Aku bisa merasakan ketegangan dari caranya berdiri di sampingku kaku, seperti ada batas yang tidak boleh kami lewati. Saat sore tiba,
kami dibawa ke rumah yang telah disiapkan pesantren. Rumah kecil yang terlalu rapi untuk dua hati yang kacau. Aku melangkah masuk perlahan, merasakan udara asing yang membuatku ingin pulang. Namun aku tahu, rumah lamaku sudah bukan milikku lagi. Kahfi membuka pintu kamarnya tanpa menoleh ke arahku. Kita jalani ini sebatas amanah, ucapnya lirih. Sementara, Raya, kata, sementara itu menusukku lebih dalam dari yang pernah kukira. Aku mengangguk tanpa suara. Kata itu terdengar seperti janji bahwa aku tak akan pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Sebuah kenyataan pahit yang terpaksa ku terima. Malam pertama kami bukan tentang saling mengenal atau menciptakan kenangan manis. Justru sebaliknya, aku merasa seperti dua orang asing yang ditempatkan dalam satu ruang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada kehangatan, hanya kebisuan yang mengisi setiap sudut rumah. Aku menghabiskan sebagian besar malam dengan menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan gelombang emosi yang terus menghantam. Mungkinkah hidupku setelah ini akan terus seperti ini? Kahfi tidak masuk ke kamar itu. Ia memilih tidur di ruang tengah dengan alasan tidak ingin membuatku tak nyaman. Namun bagiku, alasan itu justru menegaskan bahwa jarak di antara kami bukan hanya fisik tetapi juga hati. Aku menarik selimut hingga menutupi wajah, berusaha menahan isak yang sejak tadi kutahan. Di luar, suara angin malam terdengar seperti ejekan. Seakan dunia tahu bahwa pernikahan ini adalah langkah yang bahkan aku sendiri tak yakini. Meski begitu, aku tidak bisa lari. Tidak bisa memilih ulang. Aku berada di sini karena kehendak banyak orang yang tidak memikirkan hatiku. Dan di balik semua keterpaksaan ini, aku hanya bisa berharap suatu hari nanti, entah bagaimana, aku bisa menemukan sedikit saja alasan untuk tetap bertahan. Malam itu adalah awal dari kisah yang tidak kuminta, kisah yang akan menguji bukan hanya kesabaran, tetapi juga ketabahanku sebagai seorang perempuan yang terjebak dalam janji yang disebut sementara. Namun aku tahu satu hal, hidup tidak akan berhenti hanya karena aku takut. Dan pernikahan ini, seburuk apapun permulaannya, akan menuntunku pada sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi pertama di rumah kecil itu terasa seperti memasuki babak baru yang tak pernah kujanjikan pada diriku sendiri. Aku terbangun dengan kepala berat, sementara aroma kayu dari dinding sederhana rumah itu membuatku semakin sadar bahwa aku benar-benar jauh dari kenyamanan masa laluku. Tidak ada suara abah memanggil untuk sarapan. Tidak ada tawa adik-adikku, hanya hening, dingin, dan perasaan asing yang membuatku ingin kembali tidur agar tidak perlu menghadapi kenyataan. Ketika aku keluar dari kamar, Kahfi sudah tidak ada. Di meja, hanya ada secangkir kopi yang sudah setengah dingin, tanda bahwa ia bangun jauh lebih pagi dariku. Aku memandangi gelas itu lama, mencoba mencari makna dari kebiasaan kecilnya. Tapi yang kutemukan justru kenyataan pahit, kami memulai hari tanpa sepatah kata pun. Aku memutuskan merapikan rumah, meski tak ada yang perlu dirapikan. Setiap sudut terlalu tertib, terlalu tenang, seperti rumah yang tidak dihuni. Padahal dua manusia tinggal di dalamnya. Dua manusia yang seharusnya saling berbagi ruang, namun nyatanya lebih mirip dua bayangan yang enggan bersentuhan. Saat siang tiba, aku mendengar suara pintu. Kahfi pulang, membawa beberapa buku tafsir dan seikat sayur dari pasar. Aku menatapnya dari jauh, berharap ada sedikit percakapan, tapi ia hanya mengangguk kecil sebelum berjalan ke kamarnya. Hanya anggukan. Tidak ada, bagaimana harimu? Atau apa yang kau butuhkan? Aku merasa lucu. Kami menikah, tapi seperti tidak hidup bersama. Kami serumah, tapi tidak bertetangga pun tidak. Ada dinding tak kasat mata yang terus ia tinggikan, seolah takut aku akan menembusnya. Sore itu, aku memasak. Hanya sayur bening dan tempe goreng menu paling aman. Aku tidak tahu seleranya, dan ia pun tidak pernah bertanya apa yang kusukai. Ketika makanan siap, aku mendengarnya keluar dari kamar, lalu duduk tanpa suara.
Kami makan seperti orang yang kebetulan berada di tempat yang sama, bukan pasangan suami istri. Sesekali aku meliriknya, mencoba membaca ekspresinya. Tapi wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Tenang yang menyakitkan, seolah ia sengaja menjaga jarak. Seolah aku ini tamu yang ia hormati tapi tidak ingin ia kenal lebih jauh. Saat ia selesai makan, ponselnya bergetar. Nama Alia kembali muncul di layarnya. Aku tidak melihat detailnya, tapi cukup untuk membuat dadaku mendingin seketika. Tangannya refleks meraih ponsel itu, menyembunyikannya dari pandanganku, lalu menuju luar rumah untuk menjawab panggilan tersebut. Aku tak pernah menuntut penjelasan. Tapi setiap kali nama itu muncul, aku merasakan perih kecil yang menusuk seperti duri halus. Perih yang berusaha kuhapus dengan logika, aku bukan siapa-siapa baginya, jadi mengapa aku terluka? Ketika ia kembali, wajahnya berubah. Ada raut gelisah yang berusaha ia tutupi. Namun aku bukan buta. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan rahasia itu membuat jarak kami semakin melebar. Malam harinya, aku duduk di ruang tengah, membaca buku seadanya. Kahfi lewat tanpa menyapaku, membawa bantal dan selimut. Ia kembali memilih tidur di ruang tengah seperti semalam. Aku tidak menghalanginya, tapi bagian dari diriku ingin bertanya mengapa ia begitu menjaga jarak seolah aku membawa bahaya. Aku memejamkan mata, mencoba mengabaikan rasa kosong yang semakin membesar. Namun sunyi membuat pikiran bergerak liar. Aku bertanya-tanya apakah pernikahan ini hanya akan menjadi rutinitas tanpa jiwa. Sebuah rumah tanpa suara. Sebuah hubungan tanpa arah. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kehangatan. Kami hidup seperti dua garis lurus yang berjalan berdampingan tapi tidak pernah bersinggungan. Suatu malam, saat lampu hampir padam, aku mendengar Kahfi berbisik dalam tidurnya. Suara lirih, namun cukup jelas untuk membuatku membeku. Ia menyebut nama Alia. Bukan namaku. Dadaku terasa seperti diremas. Seketika aku sadar bahwa aku mungkin hanya menjadi penghalang bagi seseorang yang sebenarnya ia cintai. Dan ia mungkin terjebak di dalam pernikahan ini lebih daripada diriku. Keesokan paginya aku bangun dengan kantung mata berat. Aku ingin marah. Ingin bertanya, ingin menuntut kejujuran. Tapi siapa aku baginya? Istri di atas kertas, bukan di hatinya. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak lebih jauh darinya. Bukan karena benci, tapi karena tak ingin menjadi beban bagi seseorang yang mencintai orang lain. Bukan aku, namun, yang tidak kusangka adalah, semakin aku menjauh, semakin aku sadar ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah tumbuh di dalam pernikahan yang hanya sementara. Perasaan itu mulai muncul perlahan, dan justru itulah yang paling kutakutkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan panjang yang mengikuti tanpa pernah menyentuh. Aku mulai terbiasa dengan langkah kaki Kahfi yang menjauh sebelum matahari terbit, dan kepulangannya saat matahari sudah hampir tenggelam. Semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas bahwa ia bukan hanya menjaga jarak, ia sedang melarikan diri dariku. Setiap pagi, aku membuat teh atau kopi, berharap ia setidaknya memberi sedikit komentar tentang rasanya. Tapi ia selalu menatap gelas itu hanya sebentar sebelum mengucapkan terima kasih yang terdengar seperti formalitas, lalu pergi. Tidak pernah ada pembicaraan yang benar-benar berarti. Tidak ada yang menunjukkan bahwa kami adalah pasangan yang baru menikah. Namun yang paling mencolok adalah raut wajahnya. Aku sering menangkap air mukanya berubah ketika menerima pesan atau panggilan dari nama yang sama, Alia. Setiap kali layar itu menyala, ada cahaya kecil di matanya yang tidak pernah muncul saat ia berbicara padaku. Dan itu cukup membuatku merasa seperti penghuni tambahan di rumahku sendiri. Aku pernah mencoba menepis rasa pedih itu. Berkali-kali mengatakan pada diriku bahwa aku tidak boleh cemburu karena tidak ada dasar untuk itu. Tapi hati manusia tidak pernah semudah itu diatur. Kadang-kadang aku merasa marah tanpa alasan, frustrasi tanpa tujuan,
dan sedih tanpa siapapun yang bisa kujadikan tempat bersandar. Suatu malam ketika hujan turun deras, kami terjebak dalam ruang tamu. Lampu berkedip lemah, membuat suasana semakin muram. Aku duduk di sofa kecil, sementara Kahfi duduk di lantai bersandar pada dinding. Suara hujan membuat semuanya terasa lebih dekat, sekaligus lebih jauh. Dalam jarak yang tidak seberapa itu, aku bisa mendengar napasnya yang berat. Ada sesuatu yang dipendamnya begitu dalam, sesuatu yang bahkan ia takut untuk diakui. Sebuah kegelisahan yang mulai kurasakan sejak hari pertama kami tinggal bersama. Aku memberanikan diri membuka suara. "Kahfi, apakah kau baik-baik saja?" Suaraku patah di akhir kalimat. Ia terdiam lama, sangat lama hingga aku mengira ia tidak akan menjawab. Tapi kemudian ia berkata pelan, "Tidak semua hal bisa diceritakan, Raya." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pintu yang tiba-tiba tertutup di wajahku. Aku ingin bertanya lebih jauh. Ingin menyinggung tentang Alia, tentang rahasia yang selalu ia sembunyikan di balik pandangan kosongnya. Tapi entah mengapa, bibirku tak mampu bergerak. Mungkin karena aku takut pada jawabannya. Takut pada kenyataan bahwa aku mungkin tidak akan suka dengan apapun yang akan ia ungkapkan. Hening kembali turun seperti selimut tebal. Hanya suara hujan yang mengisi ruang di antara kami. Aku menatap jari-jariku sendiri, meremasnya hingga memutih. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan, tapi setiap kata seolah terperangkap dalam tenggorokan. Tiba-tiba Kahfi berkata lagi, kali ini suaranya lebih lirih dari sebelumnya. "Aku tidak ingin kau merasa bersalah atas semua ini." Kalimat itu memecah pikiranku. Bersalah? Atas apa? Bukankah aku sama terpaksa dan terjebaknya seperti dirinya? Aku menoleh ke arahnya. Aku tidak mengerti. Ia memejamkan mata sebentar, seolah sedang menahan sesuatu yang sakit. Aku punya masa lalu yang belum selesai. Hatiku seperti ditusuk. Ini tentang Alia. Aku tahu. Aku merasakannya sejak awal. Tetapi mendengarnya langsung darinya tetap saja membuat napasku tertahan. Namun aku menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. "Tidak apa, Kahfi. Kau tidak perlu menjelaskan kalau belum siap." Bahkan aku sendiri heran mengapa suaraku terdengar begitu lembut, padahal isi hatiku hampir runtuh. Dia menatapku sejenak, dan untuk pertama kalinya aku melihat guratan luka di matanya. Luka yang tidak pernah ia tunjukkan. Luka yang entah berasal dari cinta yang hilang atau sesuatu yang lebih gelap. Namun percakapan itu berhenti di sana. Ia bangun, mengambil selimut, lalu berjalan menuju ruang tengah. Tapi sebelum ia pergi, ia menoleh sedikit. "Terima kasih, Raya." Aku tidak tahu untuk apa ia berterima kasih. Mungkin karena aku tidak memaksanya bicara. Mungkin karena aku tidak memarahinya. Atau mungkin karena aku bersedia diam di sampingnya meski ada hati lain yang ia jaga. Saat pintu ruang tengah menutup, aku baru menyadari bahwa malam itu adalah pertama kalinya ia sedikit membuka dirinya. Tapi luka yang ia tunjukkan justru membuatku semakin bingung. Semakin ingin tahu, semakin ingin memahami siapa sebenarnya laki-laki yang kini menjadi suamiku. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Antara ingin mendekat dan takut terlalu dekat. Antara ingin tahu dan takut mengetahui. Namun satu hal pasti, rahasia Kahfi telah memulai sesuatu di dalam diriku, sebuah rasa peduli yang seharusnya tidak tumbuh dalam pernikahan yang disebut sementara. Sejak percakapan singkat malam hujan itu, suasana di rumah kecil ini berubah. Bukan menjadi lebih baik, tetapi menjadi lebih hati-hati. Kahfi terlihat seperti seorang lelaki yang takut menginjak tanah rapuh, selalu waspada agar tidak menyakitiku, namun tanpa sadar justru membuatku semakin bingung. Kata-katanya tentang masa lalu yang belum selesai terus mengusik pikiranku. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bagaimana ia menatap ponselnya lama saat pesan masuk. Bagaimana ia segera keluar rumah ketika ada panggilan yang tak ingin ku dengar. Ada sesuatu yang berat di pundaknya, dan aku merasa seperti bayangan asing yang ikut menyaksikan pergulatan hatinya.
Namun yang paling menyiksa adalah bagaimana ia semakin menjaga jarak. Ia pulang lebih malam, berangkat lebih pagi, dan jarang sekali berada di rumah kecuali untuk mandi atau makan. Bahkan saat makan pun, ia duduk jauh di sisi meja, seperti takut jarak kami terlalu dekat. Aku mencoba sibuk agar tidak memikirkan semuanya, tapi rumah itu terlalu sunyi untuk mengabaikan kenyataan. Setiap suara jatuhnya sendok, setiap langkah di lantai kayu, bahkan dengusan napasnya terasa lebih keras dari yang seharusnya. Seakan seluruh rumah sedang mengingatkanku bahwa aku hanya tamu sementara. Suatu sore, aku mendengar suara motornya berhenti di halaman. Aku bergegas menyiapkan teh hangat, berharap ada percakapan kecil yang bisa membuka ruang di antara kami. Tapi ketika ia masuk, wajahnya terlihat sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah emosional. Mata itu sembab, seakan ia baru saja kehilangan sesuatu. Ia langsung menuju kamar tanpa melihat secangkir teh yang kubuat. Pintu kamar tertutup pelan namun terdengar berat. Aku berdiri mematung, menahan perasaan yang mulai mengembang dalam dada. Ada apa sebenarnya denganmu, Kahfi? Gumamku, meski aku tahu ia tak akan mendengar. Sejam kemudian, ia keluar dengan mata yang masih merah. Aku pura-pura tidak memperhatikan, karena aku tahu ia membenci perhatian yang membuatnya merasa telanjang. Tapi diam-diam, dadaku terasa ditarik kuat. Ada luka besar dalam dirinya, dan entah mengapa, aku mulai ingin menjadi seseorang yang bisa membantunya memulihkan itu. Padahal dulu aku hanya ingin menjauh. Malam itu, saat aku membereskan piring, kudengar pintu depan terbuka. Kahfi keluar rumah tanpa sepatah kata. Aku melihat dari jendela ketika ia menelpon seseorang, dan lagi-lagi nama Alia tertera jelas di layar ponselnya sebelum ia berjalan menjauh, suaranya tenggelam dalam gelap. Aku duduk di sofa sambil memeluk lututku sendiri. Ada rasa panas yang merayap di tenggorokan. Cemburu, sedih, takut, mungkin semuanya bercampur menjadi satu. Rasanya aneh aku tidak pernah merencanakan untuk memiliki perasaan pada lelaki ini. Tapi kebersamaan yang dingin dan jarak yang panjang justru menumbuhkan benih yang tak kuminta. Ketika ia kembali, aku pura-pura tidur. Namun aku mendengar langkahnya yang berat. Nafasnya panjang, seakan ia habis menahan tangis. Aku ingin memanggilnya, bertanya apa yang terjadi, menawarkan air hangat atau sekadar bahu untuk bersandar. Tapi aku tahu batas kami. Aku takut salah melangkah dan membuatnya semakin menjauh. Beberapa hari setelah itu, pesantren meminta kami menghadiri sebuah acara keluarga santri. Kami duduk berdampingan seperti pasangan biasa, namun suasana di antara kami terasa seperti dua kutub magnet yang sama selalu saling menolak. Orang-orang memuji keharmonisan kami, padahal yang mereka lihat hanyalah topeng. Ketika seorang ibu-ibu bertanya kapan kami berencana punya anak, wajah Kahfi kaku. Aku menunduk dalam, menahan rasa perih yang tiba-tiba menyambar. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti tamparan keras yang mengingatkan bahwa bahkan untuk berbicara saja kami masih canggung apalagi mimpi membangun keluarga. Dalam perjalanan pulang, motor yang ia kendarai melaju pelan. Angin malam menggigit kulitku, tapi yang paling terasa adalah dinginnya punggung Kahfi di depanku. Aku memegang ujung jaketnya dengan ragu, bukan karena dingin, tapi karena aku takut ia merasa tidak nyaman jika aku memeluknya. Sesampainya di rumah, ia segera masuk tanpa melihatku. Dan saat itu aku sadar, jarak yang tadinya hanya seujung jari kini sudah menjadi jurang. Jurang yang semakin lebar setiap harinya. Malam itu aku menangis pelan, berusaha setenang mungkin agar ia tidak mendengar. Aku menangis bukan hanya karena sakit melihatnya mencintai perempuan lain, tetapi juga karena aku sudah mulai lelah membohongi diriku sendiri. Aku mulai peduli, terlalu peduli. Esok paginya, ketika aku keluar kamar, Kahfi sudah tidak ada. Tapi di meja makan ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Maaf, aku harus pergi pagi-pagi. Jangan menungguku." Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat tulisannya. Tulisan itu sederhana, tapi entah mengapa, aku memandangnya lama.
Ada luka dalam kalimat itu. Ada ketakutan, ada jarak, dan di dalam hatiku, ada perasaan baru yang tumbuh seperti duri menyakitkan, tapi tidak bisa kubuang. Hari itu aku menyadari satu hal, aku tidak hanya menikah tanpa cinta. Aku sedang jatuh cinta diam-diam pada seseorang yang hatinya masih terikat pada masa lalu. Rumah ini terasa lebih asing dari biasanya. Setiap langkah yang kuambil seakan memantulkan gema kesunyian yang menekan dadaku. Sejak percakapan terakhir kami di ruang tamu itu, Kahfi semakin menjauh. Ada jarak baru yang tercipta, lebih dingin, lebih tajam, lebih menyakitkan. Aku merasakannya setiap kali kami lewat di koridor yang sama tanpa saling menoleh, seolah kami hanyalah dua orang asing yang terjebak dalam atap yang sama. Aku mencoba mengalihkan fokus dengan pekerjaan pesantren, memasak, atau apapun yang bisa membuat pikiranku tetap sibuk. Namun, setiap kali aku melihat cangkirnya yang tak tersentuh di meja makan, aku tahu bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Aku menunggu ia pulang setiap malam, berharap ia mengetuk pintu kamar dan berkata sesuatu apa saja. Nyatanya, ia hanya masuk tanpa suara, dan aku pura-pura tidur agar tidak perlu berpura-pura tegar. Sore itu, aku berdiri di depan jendela, memandangi halaman pesantren yang mulai sepi. Langit mendung, memantulkan suasana hatiku. Ada suara langkah pelan di belakangku, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, Kahfi berdiri cukup dekat untuk ku dengar napasnya. Tapi ia tetap diam, dan aku pun terlalu takut untuk memulai. Kami terjebak dalam diam yang makin menua. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya pelan, Kahfi, apa kita masih bisa membicarakan semuanya? Aku tak berbalik, tak sanggup melihat wajahnya jika ia menolak. Jawabannya lama sekali muncul, begitu lama hingga aku mengira ia akan pergi begitu saja. Namun, ia akhirnya berkata lirih, aku hanya butuh waktu. Kalimat itu sederhana, tapi melukai lebih dalam daripada penolakan terang-terangan. Aku ingin bertanya, waktu untuk apa, namun bibirku keluh. Aku tak ingin menjadi orang yang memaksa seseorang mencintaiku. Jadi aku hanya mengangguk kecil, meski ia mungkin tak melihatnya. Detik itu aku sadar bahwa yang kukhawatirkan bukan lagi masa depan pernikahan ini, melainkan bagaimana caranya bertahan saat harapan perlahan mati. Malam itu aku menangis dalam diam, menenggelamkan wajahku dalam bantal agar isakanku tak terdengar melewati dinding. Ada perasaan ditinggalkan, meski ia tidur beberapa meter dariku. Ada rasa kehilangan, meski kami belum pernah benar-benar memiliki satu sama lain. Dan ada luka yang ditimbulkan bukan oleh pertengkaran, tetapi oleh jarak yang tak terucapkan. Hari-hari berikutnya tak banyak berubah. Kahfi sibuk dengan pesantren, dan aku sibuk pura-pura baik-baik saja. Namun ada sesuatu yang janggal. Ia sering pulang lebih larut dari biasanya, dan ketika aku bertanya, ia hanya berkata, ada urusan. Sesuatu dalam nada suaranya membuatku sadar, urusan itu bukan sekadar pekerjaan. Aku mencoba menepis prasangka buruk. Tapi setiap kali ia pulang dengan wajah lelah dan pikiran yang terlihat jauh, hatiku menegang tanpa bisa kucegah. Ada sesuatu yang disimpannya dariku, sesuatu yang membuatnya semakin sulit menghadapiku. Dan aku takut mengetahui apa itu. Suatu sore, aku melihatnya menerima telepon di teras belakang. Wajahnya tampak tegang, suaranya ditekan rendah. Aku tidak berusaha menguping, tapi potongan kalimatnya terdengar jelas, aku nggak bisa terus seperti ini. Jangan hubungi dulu, aku butuh waktu. Dadaku langsung terasa seperti direnggut dari dalam. Aku tak tahu kepada siapa ia berbicara, tapi aku tahu itu bukan orang sembarangan. Aku masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang, menenangkan diri agar tidak bertindak bodoh. Aku tidak ingin menjadi istri yang cemburu tanpa alasan. Tapi kebisuan Kahfi, perubahan sikapnya, telepon rahasia itu semuanya menumpuk menjadi sebuah beban yang tak bisa kuabaikan. Ketika ia masuk rumah, ia tampak terkejut melihatku duduk menunggunya. Matanya menatapku seolah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia langsung mengalihkan pandangan.
Kamu sudah makan? Tanyanya pelan. Itu pertama kalinya ia bertanya hal itu setelah sekian lama. Namun, suaranya berat, penuh sesuatu yang disembunyikan. Aku ingin bicara, kataku, mencoba terdengar tenang meski hati berantakan. Kahfi menghentikan langkahnya. Ia tak mengangguk, tak menolak. Hanya menatapku dengan sorot yang sulit kutebak. Kami duduk berhadapan, tapi terasa seperti dua orang berdiri di tepi jurang tak yakin apakah harus melompat atau mundur. Aku nggak mau kehilangan kewarasan karena menebak-nebak, ucapku. Kalau ada sesuatu, katakan. Suaraku bergetar, tapi aku tidak menunduk. Aku ingin ia tahu kalau aku siap mendengar, meski jawabannya mungkin menghancurkanku. Kahfi mengembuskan napas panjang, menatap meja seolah jawabannya ada di sana. Raya, ada hal yang belum bisa aku jelaskan sekarang. Kata-katanya lembut, namun justru membuat dadaku terasa teriris. Ia meraih dahinya, menekan jemarinya ke pelipis. Ia tampak letih, bukan sekadar fisik tapi letih menahan sesuatu yang berat. Aku menelan perih itu sendirian. Jika ia tak bisa berbagi denganku, lalu siapa aku baginya? Hanya sekadar partner kesepakatan. Pengisi kosong di rumah ini, atau beban yang membuatnya sulit bernapas. Aku berdiri, tak mampu lagi menahan air mata yang menggenang. Aku akan berhenti bertanya, tapi kuharap suatu hari nanti, kamu menganggap aku cukup layak untuk jadi tempat cerita. Kalimat itu keluar lebih lembut daripada amarah yang ingin meledak di dadaku. Kahfi menatapku, dan ada kilatan rasa bersalah di matanya. Namun, seperti biasa, ia tak menghentikanku ketika aku melangkah pergi. Tak ada panggilan, tak ada tangan yang menahan, tak ada penjelasan. Malam itu, di kamar yang sama, kami kembali terbaring dengan jarak yang lebih dingin dari udara dini hari. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku benar-benar merasa sendiri. Sangat sendiri, lebih dari sekadar kesepian, aku merasa tidak dipilih. Tidak diinginkan, tidak diperjuangkan, dan itu lebih menyakitkan daripada semua pertengkaran yang bisa kubayangkan. Pagi itu, suasana rumah masih dipenuhi sisa ketegangan dari percakapan kami semalam. Aku bangun lebih awal, berharap udara segar bisa sedikit meredakan berat di dada. Namun, setiap sudut rumah ini terasa seperti mengingatkanku bahwa hubungan kami berada di ambang retak. Ketika aku membuka pintu, kulihat secangkir teh yang sudah dingin di meja makan. Kahfi sudah pergi sebelum matahari terbit. Seperti biasa, tanpa sepatah kata, aku meraih cangkir itu, menggenggamnya seakan mencari jejak hangat yang tak lagi ada. Tanganku bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena kesadaran bahwa aku mulai kelelahan menjadi seseorang yang selalu menunggu penjelasannya. Menunggu hatinya, menunggu waktu yang mungkin tak pernah ia berikan untukku. Hari itu aku menyibukkan diri dengan kegiatan di dapur, mencoba mengisi rumah ini dengan aroma masakan agar setidaknya aku merasa hidup. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Saat kubuka, wajah yang tak pernah kuduga berdiri di sana. Seorang perempuan, anggun, matanya sendu, seolah menyimpan ribuan cerita yang tak ingin ia bagi. Aku tak mengenalnya, namun tatapannya membuat tubuhku merinding halus. Assalamualaikum, maaf, ini rumah Kahfi. Suaranya tenang, tetapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Hatiku mencelos, bukan karena cemburu aku bahkan tak tahu apa hakku untuk merasa tapi karena firasat yang selama ini kutepis, kini berdiri tepat di depan pintu. Aku mengangguk pelan. Iya, ada yang bisa saya bantu. Perempuan itu menatapku lama, seolah menimbang apakah ia harus membuka tabir yang selama ini ditahan oleh Kahfi. Saya dulu pernah dekat dengannya, ucapnya lirih, dan saya butuh bicara. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku mempersilakannya masuk, meski hatiku bergetar hebat. Kami duduk berhadapan, dan dalam detik-detik itu, rumah yang biasanya terasa sunyi kini penuh dengan ketegangan yang menggantung di udara. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Nadira. Namanya saja sudah cukup membuat perutku mengerut. Ia memeluk tasnya erat, seakan ada beban berat di dalamnya.
Saya tidak bermaksud mencampuri kehidupan kalian, katanya, matanya mulai berkaca, tapi aku pikir kau berhak tahu sesuatu. Kata-katanya menusuk seperti duri yang menembus kulit. Aku hanya bisa mengangguk, jari-jariku mengepal di atas pangkuan. Ada bagian dari diriku yang ingin ia berhenti bicara lebih mudah hidup dalam ketidaktahuan. Namun bagian lainnya, ingin kebenaran, meski menyakitkan. Nadira menelan air liurnya sebelum melanjutkan. Kahfi, dia menjauh bukan karena membencimu. Tapi, karena ada sesuatu dari masa lalunya yang belum selesai. Ia menunduk, suaranya patah, termasuk hubungan kami. Aku merasa dunia seakan berputar lambat. Napasku tertahan, namun aku memaksa diri tetap tenang. Kalian masih... Suaraku nyaris tak terdengar. Tidak, jawabnya cepat, tapi ia belum benar-benar berdamai dengan apa yang terjadi di antara kami. Dan ketika aku mendengar ia menikah, aku pikir, aku harus mencoba bicara, agar dia tidak terus hidup dalam beban. Aku memandangnya lama. Perempuan ini bukan datang untuk merebut, bukan untuk menghancurkan. Ia datang membawa sesuatu yang bahkan Kahfi tidak berani buka. Dan entah mengapa, itu jauh lebih menyakitkan. Kenapa sekarang? Tanyaku akhirnya. Nadira mengusap sudut matanya. Karena kemarin ia menemuiku. Bukan untuk kembali, tapi untuk meminta maaf. Dan aku lihat jelas, ia takut. Bukan padaku tapi pada pernikahan ini. Pada kamu. Perempuan itu menatapku dalam, ia takut jika masa lalunya membuatmu terluka. Aku terdiam, membiarkan kata-katanya menyerap ke dalam dada yang terasa sesak. Jadi telepon itu, langkah menjauhnya, semua karena ini. Ketika Nadira pamit, ia meninggalkan satu pesan terakhir. Jangan lepaskan dia hanya karena ia terlihat menjauh. Kadang orang yang paling ingin bertahan, adalah orang yang paling takut melukai. Setelah pintu tertutup, aku merosot ke lantai. Air mataku akhirnya pecah, mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena luka, tapi karena campuran emosi yang rumit. Marah, kecewa, dan entah bagaimana, sedikit lega karena aku akhirnya tahu alasan di balik sikapnya. Namun kebingungan lain muncul. Jika ia masih menyimpan bayang-bayang masa lalu bagaimana dengan masa depan kami? Sore itu Kahfi pulang, wajahnya tampak terkejut melihatku duduk di ruang tamu dengan mata merah. Ia jelas tahu sesuatu terjadi. Raya, ada apa? Aku mengangkat wajah dengan keberanian yang tersisa. Nadira datang. Wajah Kahfi langsung pucat. Air mukanya runtuh dalam sekejap, seolah semua kekuatan meninggalkannya. Ia menunduk, meremas rambutnya, napasnya goyah. Aku bisa jelaskan. Aku menggeleng perlahan. Kamu tidak perlu jelaskan semuanya sekarang. Tapi aku butuh tahu satu hal. Aku menatapnya, tanpa menghindar. Apakah aku harus siap kehilanganmu? Kalimat itu memaku suasana. Kahfi memejam kuat, seakan pertanyaanku menghantam bagian terdalam dirinya. Ia duduk di depanku, lututnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tampak rapuh. Benar-benar rapuh. Tidak. Jawabnya akhirnya, suara serak. Tapi aku takut kamu pergi, begitu kamu tahu semuanya. Aku menghirup napas dalam, menahan emosi yang ingin pecah. Kalau begitu, jangan buat aku menebak. Jangan buat aku berdiri sendirian dalam gelap. Kahfi menatapku dengan mata yang tak pernah kulihat sebelumnya, mata seseorang yang membawa luka sekaligus ketakutan kehilangan. Dan di detik itu, aku tahu bahwa selanjutnya dari pernikahan kami bukan tentang jarak, melainkan tentang kebenaran yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah percakapan singkat yang menggantung di udara, suasana rumah terasa semakin pekat. Lampu ruang tamu menyala redup, memantulkan bayangan di dinding seolah menunggu kami untuk akhirnya jujur. Kahfi duduk di depanku, kedua tangannya saling menggenggam erat, seakan menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ia pendam. Aku bisa merasakan ketakutan yang ia sembunyikan di balik ketenangan semu. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. Raya, sebelum aku cerita, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Semua ini, bukan salahmu. Suaranya bergetar,
membuat dadaku ikut sesak. Aku menegakkan tubuh, mencoba siap mendengar apapun yang akan keluar dari mulutnya. Walau sebenarnya, aku takut setengah mati. Ketika ia akhirnya berkata, dunia seolah berhenti bergerak. Aku dan Nadira, kami hampir menikah. Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada yang kubayangkan. Meski Nadira sudah memberi gambaran, mendengarnya langsung dari Kahfi membuat segalanya terasa nyata. Luka itu bukan sekadar dugaan, ia kini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi kuingkari. Aku menutup mata, mengatur napas. Kenapa gagal? Tanyaku pelan, meski sebagian diriku takut mengetahui jawabannya. Kahfi memandangku dengan mata lelah, penuh penyesalan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ayah Nadira sakit keras kala itu. Mereka meminta pernikahan dipercepat. Sementara aku baru selesai dari banyak masalah di pesantren, aku belum siap. Aku takut aku nggak bisa membangun rumah tangga dengan baik dalam kondisi kacau. Ia mengusap wajahnya, menahan air mata. Lalu aku mundur, dan keputusan itu menghancurkan mereka. Ayahnya meninggal beberapa minggu setelah aku pergi. Hatiku terjerat, ada rasa perih di dadanya yang bisa kurasakan, meski itu bukan ceritaku. Aku mendengarkan tanpa menyela, membiarkan ia membuka semua luka yang selama ini ia tutupi. Kahfi melanjutkan, sejak itu, aku nggak pernah benar-benar memaafkan diriku. Saat aku dipaksa menikah denganmu demi menjaga marwah pesantren, aku takut semuanya terulang. Aku takut aku menyakitimu seperti aku menyakiti Nadira. Suaranya pecah, kali ini bukan karena sedih saja, tapi karena rasa bersalah yang menghantuinya selama ini. Aku memeluk diriku sendiri, menahan gemuruh emosi. Tapi kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kenapa membiarkanku merasa seolah aku yang salah? Ia menatapku, matanya memohon pengertian. Karena aku pikir, kalau aku jujur, kamu akan membenciku. Dan jika kamu pergi, aku nggak akan bisa memaafkan diriku lagi. Kalimat itu membuatku menunduk, antara ingin marah dan ingin memeluknya. Emosi itu saling bertabrakan, menciptakan kekacauan dalam dadaku. Aku berdiri, berjalan pelan ke jendela. Angin malam masuk lewat celah kecil, dingin, tapi entah kenapa membawa sedikit kejelasan. Aku nggak butuh kamu sempurna, Kahfi, ucapku perlahan. Aku cuma butuh kamu jujur. Karena aku tidak bisa bertahan kalau aku harus menebak perasaanmu setiap hari. Kahfi berdiri, mendekat dengan langkah hati-hati. Raya, aku tahu aku sudah salah. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih mau memberi aku kesempatan. Tidak ada drama berlebihan dalam intonasinya. Tidak ada kalimat manis yang dibuat-buat. Ia hanya terlihat manusiawi. Runtuh, rapuh, dan sungguh-sungguh. Aku menatapnya, kini lebih berani dari sebelumnya. Kita menikah karena keadaan, karena amanah. Tapi kalau kita ingin bertahan, kita harus belajar saling memilih. Kata-kata itu membuat matanya berkaca-kaca, namun ia tersenyum kecil, senyum yang belum pernah kulihat sejak pernikahan ini dimulai. Ia menunduk sedikit, suaranya lebih lembut. Kalau begitu, izinkan aku memilihmu. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin. Dadaku menghangat, bukan karena tiba-tiba jatuh cinta, bukan karena semuanya langsung membaik, tetapi karena setelah sekian lama hidup dalam ruang penuh kebohongan dan ketakutan, akhirnya ada kejujuran. Kami duduk lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Tak ada sentuhan, tak ada keintiman fisik, namun ada kedekatan emosional yang perlahan tumbuh. Aku nggak berjanji semuanya akan mudah, kataku lirih. Tapi aku siap berjalan kalau kamu juga siap. Kahfi mengangguk, matanya tak lepas dariku. Aku siap, dan untuk pertama kalinya, aku ingin memperbaiki semuanya, bukan karena kewajiban. Tapi karena aku ingin membangun sesuatu yang benar denganmu. Malam itu kami berbicara lama. Tentang hal kecil, hal besar, hal yang selama ini hanya berputar di kepala masing-masing. Untuk pertama kalinya sejak kami tinggal serumah, aku merasa seperti berbicara dengan seseorang yang juga ingin berjuang.
bukan hanya bertahan. Ketika akhirnya kami terdiam, rasanya bukan lagi keheningan yang menusuk, melainkan jeda nyaman yang memberi ruang bagi kami untuk bernapas. Aku menatap wajahnya yang redup di bawah cahaya lampu. Ada sisa lelah, sisa penyesalan, namun juga ada ketulusan baru yang menghangatkan dada. Sebelum tidur, Kahfi berkata pelan, "Terima kasih, sudah mau mendengarkanku." Aku hanya tersenyum kecil, meski dalam hati aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku memejamkan mata dengan hati yang sedikit lebih ringan. Malam itu, di rumah kecil yang penuh retakan ini, sebuah pintu perlahan terbuka. Pintu menuju kemungkinan baru entah membuat kami semakin kuat, atau justru semakin terluka. Tapi untuk pertama kalinya, kami memilih untuk melangkah bersama. Hari-hari setelah percakapan panjang itu berubah perlahan, seperti musim yang bergeser tanpa suara. Tidak ada perubahan besar, tidak ada keajaiban mendadak, tetapi kehangatan kecil mulai merayap masuk, menggantikan dingin yang selama ini menguasai rumah kami. Kahfi mulai pulang tepat waktu. Ia mencoba mengajakku bicara tentang hal-hal sederhana, seperti kegiatan di pesantren atau makanan favoritku. Hal-hal kecil yang entah kenapa membuat dadaku terasa lebih hangat dari secangkir teh di pagi hari. Suatu pagi, ia membuatkan sarapan. Masih sederhana, telur dadar yang terlalu matang dan teh yang terlalu manis. Tapi ketika ia meletakkannya di meja dengan wajah malu, aku tak bisa menahan senyum. "Aku belajar dari YouTube," katanya canggung. Itu pertama kalinya aku tertawa tanpa beban di depannya. Seolah melihat tawaku membuatnya lebih hidup, Kahfi ikut tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang menyalakan sesuatu di dadaku. Ada getar halus yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan cinta, mungkin baru bibitnya. Kami mulai berbicara kesalahan masing-masing tanpa saling menyalahkan, membuka luka tanpa menuntut obat instan. Aku menceritakan ketakutanku selama ini, takut menjadi istri yang tidak dipilih. Takut tidak cukup, takut ditinggalkan. Kahfi mendengarnya tanpa memotong, tanpa defensif, hanya mengangguk dengan mata yang penuh rasa bersalah dan tekad. "Kamu cukup, Raya," ucapnya suatu malam. "Dari dulu kamu sudah cukup. Yang kurang itu aku." Kata-katanya meluruhkan dinding yang selama ini kubangun terlalu tinggi. Namun di balik langkah-langkah kecil menuju kedekatan itu, sesuatu yang lain diam-diam bergerak. Sesuatu yang tak pernah kuantisipasi, ujian baru yang akan mengetes apakah kami sungguh ingin saling memilih atau hanya sedang hidup dalam ilusi ketenangan. Suatu siang, ketika aku sedang membereskan kamar kerja Kahfi, aku menemukan sebuah amplop coklat di antara tumpukan buku-bukunya. Aku tidak bermaksud menggeledah, hanya memindahkan barang. Namun amplop itu terjatuh dan isinya berhamburan dokumen rumah sakit, foto ronsen, dan selembar surat yang isinya membuat tubuhku lemas seketika. Nama yang tertera di lembar medis itu bukan milikku, dan bukan milik Nadira, tapi Kahfi. Dan bagian bawah kertas itu mencantumkan kata yang membuat mataku panas. "Perlu pemeriksaan lanjutan. Dugaan penyakit kronis." Tanganku gemetar hebat. Dunia seakan mengecil menjadi hanya lembar kertas itu, dingin, tajam, menyesakkan. Aku menatap ronsen itu, meski tidak mengerti sepenuhnya. Yang ku tahu hanya satu, suamiku menyembunyikan hal yang jauh lebih besar daripada masa lalunya. Suara pintu terbuka membuatku tersentak. Kahfi mematung di ambang pintu, menatap dokumen di tanganku. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Seperti seseorang yang baru kehilangan tempat bersembunyi terakhirnya. "Seharusnya kamu nggak lihat itu," ucapnya lirih, tetapi tidak marah. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk mempertahankan kebohongan. Aku berdiri pelan, mendekatinya. "Karena itu kamu menjauh. Karena ini." Suaraku pecah tanpa bisa kutahan. Ia memejamkan mata, lalu mengangguk lemah. "Aku nggak mau kamu terbeban. Aku bahkan nggak tahu kondisiku seberapa parah. Aku ingin menyelesaikan urusan masa lalu dulu, sebelum aku menjadi beban untukmu."
Kata-katanya menghantam dadaku lebih keras dari apapun yang pernah ia katakan. Kamu bukan beban, Kahfi, ucapku, menahan tangis. Yang menyakitkan bukan penyakitnya tapi kenyataan kalau kamu memilih menanggung semuanya sendiri. Kahfi menunduk, bahunya bergetar. Aku takut kamu pergi begitu tahu aku mungkin gak akan sehat. Takut kamu menyesal menikah dengan laki-laki rapuh seperti aku. Aku mendekat, untuk pertama kalinya menyentuh lengannya tanpa ragu. Kalau aku memang mau pergi, aku sudah pergi sejak lama. Tangannya perlahan menyentuh tanganku kembali, getarannya tak bisa ia sembunyikan. Dan di momen itu, aku menyadari sesuatu, aku tidak lagi melihat Kahfi sebagai laki-laki yang terpaksa menikah denganku. Aku melihatnya sebagai seseorang yang sendirian terlalu lama, memikul terlalu banyak hal sendirian. Dan entah sejak kapan, hatiku mulai ingin berada di sisinya bukan hanya sebagai amanah, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Kami duduk bersisian di lantai. Dokumen itu tergeletak di antara kami seperti saksi sunyi dari kebenaran yang akhirnya terbuka. Kahfi menunduk, suara seraknya menggetarkan hatiku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku ingin kamu tetap di sini. Kalau kamu mau, aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya tidak ada rasa takut ketika bertemu matanya. Aku di sini, Kahfi. Aku nggak pergi. Tapi mulai sekarang, kamu harus berhenti menghadapi dunia sendirian. Ia mengangguk kecil, dan air matanya jatuh diam-diam, cepat, namun nyata. Air mata seorang laki-laki yang akhirnya berhenti bersembunyi. Di malam itu, ketika semua rahasia akhirnya terbuka, aku tahu hubungan kami memasuki bab baru. Bukan lagi tentang keterpaksaan atau luka lama. Bukan tentang jarak atau kesalahpahaman. Ini tentang dua orang yang sama-sama terluka, sama-sama takut. Namun untuk pertama kalinya, memilih untuk saling menggenggam. Dan ketika aku memejamkan mata malam itu, aku tahu satu hal. Perasaan kami memang belum utuh, tapi untuk pertama kalinya, kami berjalan bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela kamar dengan lembut, membasahi lantai kayu yang hangat. Rasanya aneh, tapi indah. Setelah semua rahasia dan luka yang terbuka, rumah kecil ini terasa lebih hidup. Aku menatap Kahfi yang sedang menyeduh kopi di dapur, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa damai melihatnya tanpa rasa takut atau cemburu. Kopi buatmu, katanya sambil tersenyum canggung, menyerahkan cangkir hangat. Ada sedikit senyum yang berbeda, hangat dan nyata, bukan formalitas yang biasa ia tunjukkan. Aku mengambil cangkir itu, menatapnya, dan tersenyum kecil. Terima kasih, ucapku, suara penuh rasa lega. Hari-hari berikutnya terasa ringan, meski tidak semuanya sempurna. Kahfi mulai lebih terbuka tentang perasaannya. Ia menceritakan kegelisahan, ketakutan, dan bahkan rasa bersalahnya terhadap Nadira. Aku mendengarkannya dengan sabar, menahan diri untuk tidak menghakimi. Justru sebaliknya, aku merasa semakin dekat dengannya setiap kali ia berani terbuka. Aku pun mulai berbagi cerita tentang masa laluku, ketakutanku, dan kerentanan yang selama ini kututupi. Setiap kata yang keluar terasa seperti membangun jembatan kecil antara hati kami, menghubungkan dua jiwa yang sebelumnya terjebak dalam kesunyian. Suatu sore, kami duduk bersama di teras belakang, menikmati angin sepoi-sepoi. Kahfi menatapku lama, seolah ingin memastikan aku benar-benar ada di sisinya. Raya, aku tahu ini baru permulaan, tapi aku ingin kamu tahu, aku memilihmu. Aku ingin kita mencoba membangun sesuatu yang nyata, bukan karena amanah, tapi karena kita memilih bersama. Hatiku bergetar, dan aku merasakan air mata hangat menitik. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Aku juga memilihmu, Kahfi. Aku mau mencoba, bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin. Hari-hari kami kini diwarnai percakapan panjang, tawa ringan, dan canda yang dulu terasa mustahil. Bahkan di tengah kesibukan pesantren, kami berusaha meluangkan waktu untuk duduk bersama, menikmati makanan sederhana,
atau sekadar berbagi cerita tentang hal-hal kecil yang membuat hati hangat. Suatu malam, saat bulan penuh menggantung di langit, kami duduk di balkon. Kahfi menatap bintang, lalu menoleh padaku. Raya, aku tahu perjalanan kita tidak mudah. Tapi aku merasa kita bisa melewati semuanya jika kita tetap jujur dan saling percaya. Aku mengangguk, merasakan kenyamanan yang luar biasa. Aku percaya padamu, Kahfi. Dan aku ingin kita terus seperti ini, menghadapi hidup bersama, bukan sendirian. Hubungan kami perlahan berubah. Aku mulai memahami mengapa Kahfi tampak dingin dan menjauh. Ia hanya terluka dan takut melukai orang yang dicintai. Aku pun belajar untuk bersabar, menahan ego, dan memberi ruang padanya untuk sembuh dari masa lalu. Suatu pagi, aku menemukan surat kecil di meja makan. Tulisan Kahfi sederhana, "Terima kasih sudah memilih tetap di sini. Aku akan berusaha menjadi suami yang layak untukmu." Hati ini meledak dengan rasa haru. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi maknanya luar biasa. Aku tahu, perjalanan kami belum sempurna. Masih ada ketakutan, masih ada luka lama yang perlu disembuhkan. Tapi kini kami tidak lagi bersembunyi. Kami berjalan bersama, menghadapi segala ketidakpastian dengan tangan saling menggenggam. Kahfi mulai rutin memeriksakan kesehatannya, dan aku selalu mendampinginya. Setiap kunjungan rumah sakit bukan lagi rahasia yang menakutkan, tetapi menjadi momen kami belajar saling menjaga dan menghargai. Kami mulai merencanakan hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil, makan malam bersama, jalan-jalan di taman pesantren, bahkan bercanda tentang hal-hal kecil yang sebelumnya terasa canggung. Setiap momen itu menumbuhkan kehangatan yang nyata. Perasaan yang dulu samar kini semakin jelas. Aku tidak lagi sekadar menahan hati, aku mulai mencintai Kahfi. Dan aku merasakan ia juga mulai membuka hatinya padaku, meski perlahan dan penuh kehati-hatian. Suatu sore, kami duduk di ruang tamu, berdua saja. Kahfi memandangku lama, lalu berkata pelan, "Raya, aku ingin kita membuat kenangan yang indah. Tidak sempurna, tapi nyata." Aku tersenyum, menahan air mata. "Aku setuju. Mari kita mulai dari hari ini. Tanpa rahasia, tanpa takut. Hanya kita berdua." Dan malam itu, rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi kehangatan. Sebuah rumah yang mulai menjadi rumah sejati, bukan sekadar tempat tinggal. Aku memejamkan mata, menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku merasa aman. Bukan karena Kahfi sempurna, tapi karena kami memilih untuk saling bertahan dalam luka, dalam rahasia, dan dalam ketakutan. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, kami akan menghadapi semuanya bersama. Karena cinta kami bukan lagi tentang keterpaksaan, tapi tentang pilihan. Pilihan yang kami buat dengan sepenuh hati. Pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari menembus jendela rumah kecil kami dengan hangat, memantul di lantai kayu yang kini terasa hidup. Aku duduk di teras, menyeruput teh hangat sambil melihat Kahfi yang sibuk membersihkan halaman. Senyum kecilnya muncul tanpa diminta, dan hatiku terasa tenang. Akhirnya, rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal tapi rumah kami. Sejak semuanya terbuka masa lalu, rahasia, dan ketakutannya, hubungan kami tumbuh perlahan, penuh kesabaran dan kejujuran. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada pengkhianatan yang menyisakan luka baru. Hanya dua orang yang belajar saling memilih, saling mendukung, dan saling mencintai dengan cara yang sederhana namun nyata. Kahfi menghampiriku sambil membawa secangkir kopi. "Ini untukmu," katanya sambil tersenyum. Aku menerima cangkir itu, menyadari betapa hangatnya tindakan sederhana ini setelah semua badai yang kami lalui. Hanya dengan gestur kecil, aku merasakan kedekatan yang dulu terasa mustahil. Kami berbicara panjang tentang masa depan. Bukan hanya rencana besar seperti pesantren atau pekerjaan, tapi hal-hal kecil, liburan akhir pekan, masakan favorit, bahkan nama untuk anak-anak suatu hari nanti. Semua itu terasa nyata, bukan sekadar angan-angan. Suatu sore,
Kami duduk berdua di balkon, menatap langit yang mulai senja. Kahfi menggenggam tanganku, perlahan tapi mantap. Raya, aku tahu perjalanan kita penuh luka dan rahasia. Tapi aku bersyukur karena kita tetap bertahan. Aku ingin terus bersamamu, sampai akhirnya kita menua bersama. Aku menatap matanya, hati bergetar. Aku juga bersyukur, Kahfi. Semua yang terjadi, semua ujian, membuatku menyadari satu hal, cinta itu bukan soal sempurna, tapi tentang memilih untuk tetap tinggal, meski berat. Hari demi hari, kehangatan itu terus tumbuh. Tawa kami mengisi rumah, bukan lagi kesunyian atau rasa canggung. Aku mulai merasakan bahwa cinta bisa lahir dari tempat paling tak terduga dari pernikahan yang awalnya hanya sementara, yang dipenuhi jarak dan rahasia. Kahfi kini tidak lagi menjauh. Ia mulai berbagi, bukan hanya cerita, tapi perasaan dan ketakutannya. Aku belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, mendukung tanpa memaksa, dan mencintai tanpa syarat. Kami saling belajar, saling menguatkan, dan saling menghargai setiap langkah kecil yang diambil bersama. Suatu pagi, kami berjalan ke halaman pesantren, melihat anak-anak bermain. Aku menatap Kahfi yang tertawa ringan karena tingkah seorang santri. Dalam hati, aku tersenyum. Laki-laki yang dulu menakutkan dengan jarak emosionalnya kini bisa menampilkan sisi hangat dan lembutnya hanya untukku. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kata-kata manis atau janji kosong. Ia tentang keberanian untuk tetap tinggal, meski dunia penuh godaan dan kesulitan. Tentang keberanian untuk terbuka, meski hati pernah terluka. Dan tentang keberanian untuk memilih satu sama lain, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Malam itu, sebelum tidur, Kahfi memelukku dari belakang, menaruh wajahnya di pundakku. Terima kasih sudah memilih tetap di sini, bisiknya. Aku menutup mata, merasakan ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku memilihmu, Kahfi. Selalu. Di luar, angin malam berbisik lembut. Rumah kami kini dipenuhi rasa aman dan damai. Semua luka, rahasia, dan ketakutan yang dulu membayangi perlahan sirna, digantikan oleh cinta yang tumbuh dari kesabaran, kejujuran, dan pilihan untuk tetap bersama. Aku tahu perjalanan kami belum sempurna. Akan ada ujian baru di masa depan. Tapi kini, kami sudah belajar satu hal, selama kami memilih satu sama lain, tidak ada yang tidak bisa dilewati. Dan saat lampu rumah redup, kami berdua duduk bersisian, menatap langit malam dari balkon. Untuk pertama kalinya, aku merasakan keabadian dalam kesederhanaan, dua hati yang memilih untuk tetap bersama, bukan karena amanah, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang akhirnya berbunga di antara puing-puing masa lalu. Dan di detik itu, aku tahu, semua luka, semua rahasia, semua jarak yang dulu ada, kini menjadi fondasi untuk cinta yang nyata, yang hangat, dan yang tak akan hilang. Kami tertawa pelan, saling menggenggam tangan. Malam itu, rumah ini benar-benar menjadi rumah. Bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah hati kami yang baru, yang penuh harapan. Tamat.